nanti bisa mungkin dipakai di babak playoff. Dan juga mungkin dengan adanya sekitar 3 bulan language barrier itu udah mulai tersolve Om. Bisa jadi, bisa jadi. Alright, tapi kita akan langsung melihat ini dia Expanding River. Aku suka. Akan seperti apa ya agresivitas? Jadi ambil bupennya 40. Arlot udah tamat Om. Udah Ini tamat, udah tinggal dikasih ya. Iya jadi kunci banget karena biasanya Dewa nih ya kalau kalah game pertama. Mereka game keduanya kayak Arlot tuh hero auto win ibaratnya. Hero save-nya mereka. Iya dan akhirnya di beberapa match ke belakang Arlot bahkan udah di ban sedari awal. Ya, oke. Popheus di ban juga. Oke, tenang, tidak apa-apa. Masih ada beberapa hero yang mungkin kalau kalian sadar bisa dipergunakan dengan Kuroki ya. Yep. Sebenarnya ada Uranus, terus ada Terisla juga. Itu still oke dan sempat dipergunakan. Tapi Araki first pick. Ini ada Harley kalau mau dipakai sekarang. Terbuka kesempatan untuk Harley atau mau lebih safe juga jelas ya. Masih ada Cusin. Ada Cusin. Yap. Oke. Akan menjadi prayo ke arah Harley kah untuk bisa in and out? Karena Harley mahal ya sekarang ya. Mahal. Udah mulai mengalahkan pamornya Suyo dan Leomord. Betul. Karena dia bisa ini kan, jemput-jemputin marksman atau mid laner nih yang nggak siap atau nggak punya self defense mechanism. Alright. Tapi first pick dan langsung menuju ke arah Harley itu dia. Dan Cusinnya harusnya bisa diambil juga nih untuk Okta. Ya, Cusin. Ya, saya ada Cusin. Kalau mau ngambil ke arah jungle-nya juga masih sebenarnya masih bisa. Atau Harit. Harit ya. Iya. Cloud sih kalau aku. Dari kemarin itu Cloud itu prayo banget. Selalu. Paling mahal ya? Paling mahal sekarang itu Cloud. Cloud dari siapapun lah. Oke, tapi Cusin Cloud. dan langsung Oke, langsung tersama. Cusin Cloud. Ya, ini kayak chef banget Iya. buat Dewa juga ya. Karena Cloud bisa ngedinai atau ngedodge nanti poker trick kalau dilompati. Cusin Iya. masih punya Crimson Beacon juga buat kabur. Plus juga kalau misalkan memang Haritnya dikasih ke RRQ juga ini akan menjadi concern mereka. Magic damage-nya jadi lumayan banyak kan. Iya, sebenarnya. sementara itu karena nggak ngebawain emblem fighter sih yang jadi masalah ya. Karena sangat sustain sekali untuk buat Cloud-nya, itu bisa laning. Iya, iya. Jadi ya mungkin untuk lawan dari Cloud sendiri ya hero yang memang bisa pakai emblem fighter. Oke. Biar gak pulang-pulang juga. Terus juga kayak window untuk winning condition untuk Cloud juga jadi lebih banyak opsi ya. Iya, Kayak split bener. push bisa. Yep. Buat jadi opener kadang bisa dia. Bahkan pancing di team fight di Lord juga bisa. Iya. Tapi lapu-lapu dan juga Kari. Yap, itu dia. Kari juga oke lah ya, karena kita tahu sekarang juga Kari kan membawakan emblem fighter. Ya. Jadi dia bakal sustain di lane. Jadi masih oke juga untuk bisa beradu dengan Cloud. Cuma nanti minusnya buat Kari karena single targetnya dia. Dan juga range gak terlalu jauh ini akan mudah ditarget dengan Cusin. Iya. Dan Suyo. Sabar, ini Suyonya bukan Dolin ya. Iya. Kita akan ngelihat performa dari Kane. Ya. Alright, tapi untuk fase banning phase yang kedua dari Dewa, mereka akan bisa persempit lagi nih opsi ke arah mid lane-nya. Chess kayak Yves juga bisa ditutup. Atau mungkin sekarang udah mulai bisa geser ke arah Gord. Iya. Ada Gord sebenarnya, tapi untuk RRQ mereka belum punya yang bisa mengumpan ke Gord ya. Iya, Iya. tapi Kaja ada nih. enggak, tapi sekalipun kalau andai dari RRQ yang menggunakan Gord ya. Sebelah kan hero tabrak-tabraknya udah ada juga hero. Nah, ya. Lah, walaupun emang butuh waktu juga dari Cloud-nya lah. Paling yang dikurangnya itu tadi hero-hero tangkap ya. Ini Kajanya udah di ban. Iya. Waduh. Walaupun kita sempat ngelihat kemarin beberapa kali ultinya Kaja kena dodge ya. Iya, bisa ya. Bisa. Walaupun Itu suppress. momennya harus pas itu. Bener. Di Winter. Iya, karena Kaja lagi ada animasi angkat tangannya itu loh. Pas lagi angkat tangan mau tarik defense, Pecut ya, mau pecut iya, ya. gak jadi. Gak jadi. Oke, kalau misalkan emang mau tutupin lagi ke arah hero pick off, Chow atau ya Chow sih. Chow bisa ditutup juga. Tapi Dia Franco, Franco hero Idok suppress kena ya. Yap, dan juga kalau ada Franco biasanya dia nempel dengan Kari kan. Iya. Kayak udahlah, yang penting Karinya jadi nih. Goldman jadi. Dimanjain. Atau jangan-jangan cowoknya mau diambil om sama Kesu. Bisa Karena banget Kesu juga kan tipikal hero yang screening, Yap. hero-hero pick off. Tapi aku suka kalau misalnya kayak ada hero yang tebel juga sih di depan, mungkin high loss kan. High loss Cuman bisa. Kari di sini bisa makan hero tebel nih jadi masalah juga. Paling hero tebel yang memang bisa initiate bagus itu Grok.
Oke. Tapi bisa aja juga untuk hero tebelnya dilempar ke EXP Om. Contohnya kayak Uranus masih available dan kita juga. Loh. Ada Bumil cantik. Ada Bu Diva ya. Hai. Bu, sehat Bu. Kayak udah lama ya nggak lihat Diva. Lama ini. Sehat-sehat ya. Tapi itu dia cowoknya indikasi yang memang diambil Om. Setup Ya. buat Dewa juga. Dan melihat bagaimana kombinasi dari Dewa sekarang ya. Ini kayaknya mungkin dari si Super Ken-nya harus hati-hati sih. Ketika dia menargetkan semua hero yang sudah dipilih dengan Dewa, ini punya efek dash. Ya. Semua bisa melompat. Jadi biasanya untuk poker trick-nya ini bisa dihindari. Nanti Ya. asal pas juga. Oke. Kalau untuk hero-nya Idok sebenarnya Banyak ya. Banyak ya sebenarnya kayak Tigreal juga hero-nya dia banget. Mau serem gak sih langsung ke Atlas gitu ya? Badang ya ada Badang. Iya. Atlas, Tigreal. Atau Gatot masih available juga buat bisa ganggu-ganggu pick of power-nya Chow. Tapi itu dia Khalid. Kalau itu dia ya. Iya. Lumayan serem sih ini damage semua ibaratnya. Iya, kalau untuk di awal sebenarnya untuk pressure-nya sama-sama kenceng ya, sama-sama bisa clear lane cepet juga. Ini Uranus gak sih kayak butuh badan tambahan? Uranus. Atau Terizla? Ya itu, antara salah satu ya. Tapi Uranus oke banget. Gak bisa dibercepat buat di awal ya. Cuman harus hati-hati kalau sampai karinya jadi di mid game. Tapi kalau kalau itemnya lagi sama nih, kari jadi satu item attack, Jonas jadi satu item defense gak ada masalah. Oke. Ya antara Uranus atau Terizla kalau emang mau nyari durability tambahan lagi. Oke. Karena untuk crowd control harusnya udah ada ya di tangan dari Chow. Tapi ternyata, Valentina justru ini yang lebih menyerang. Wow. Nih metode apa lagi nih? Oke, Valentina tanpa kita melihat kehadiran Sora, but it's okay. Kita sudah tahu juga di awal musim kemarin, Dewa membawakan hal seperti ini. Iya. Bahkan di Prayo loh Valentina di first pick. Bukan untuk counter Sora, tapi emang Bukan. ini hero nyamannya juga bagi Betul, Kin. betul. Bisa pressure ya di lane-nya dia. Wow, alright. Ini terbilang cukup glass cannon keduanya. Ya, ya. Terutama untuk Dewa. Ya, dan juga Valentina bisa ngedash loh. Berarti lagi-lagi ini ada jawaban untuk poker trick yang bakal dilempar nanti. Oke. Yap. Jadi itulah deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Apakah bisa dimenangkan oleh Dewa dan merubah posisi mereka di klasmen? Atau RRQ akan mengamankan poin kembali? Jadi langsung saja match pertama di hari ini. Game yang pertama IPL Arena. Mana Suaraja? Smash them. Yeay. Rame ya, anak Dewa rame, Kingdom juga rame. Pastinya karena ya ini udah hari terakhir untuk regular season juga. Yep. Oke, tapi dengan adanya bagaimana agresivitas ataupun river control nih Om Wawa. Ini sama-sama kuat kan, Chow bisa clear cepat, ada Lilia juga. Wah, lihat Kurokinya bakal diganggu dulu ya. Di bagian atas sebenarnya lebih ke menang range juga untuk Kin ya. Tapi agresif untuk Yehes yang kita mention tadi, emang ini bisa menjadi senjata untuk pressure di area mid bagi RRQ. Mereka punya Khalid ya, jadi Desert Tornado ini lumayan cepet banget. Buat bisa clear. Oke. Boy. Pergerakan dari Ken. Wow. Mengetus kena Kesu. Wow. Mereka memberikan tekanan tadi terhadap Idok dan mau tidak mau flicker pun harus dikeluarkan. Yap, tapi ya dengan adanya agresivitas tersebut belum ada first blood yang terjadi. Sementara kalau mengintip dari setelan emblemnya ada marksman emblem untuk Suyonya Kane nih Om. Iya, dan basic aman nih untuk Kin dengan Valentinanya dan pressure bagian atas itu kelihatan jelas sekali. Oke, dan Kin what? Oke. Kin memberikan mimpi buruk di area XP. Master Assassin juga gak sih itu yang ngebuat dari Kinnya pede Om? Iya, ada tambahan damage juga ya tadi yang bisa didapetin. Apalagi itu under turret juga. Iya. Jadi benar-benar berani untuk di diving karena tahu kalkulasi damage yang bakal diberikan dari Valentina. Di ospek Om. Itu full kan masuk semua arcane shade-nya dia. Wah itu kayaknya Kin tahu deh panjang rok Valentina berapa. Waduh. Seluk-beluknya kayak udah hatam gitu. Iya. Kalkulasi. Terus pakai Brave Smite juga jadi bisa nge-regen ya. Setiap kali selesai memberikan satu skill. Oh, totalnya memang spawn nih di bagian topnya mungkin Kuroki belum menginjak level 4. Yep. Dan sekarang waktunya untuk pemain Dewa
Mereka akan menguasai area dari turtle tersebut. Di mana tadi terlihat ada Harley yang bergerak menuju ke area dari gold. Tapi untuk sekarang, YSKL, ada Blacksus dan barusan Purify-nya pun sudah langsung dikeluarkan pula dari Kin. Bergabung bersama dengan rekan-rekannya, tapi satu turtle berhasil diambil. Ya, Purify tertrigger ya tanpa adanya The Wave the Dragon juga yang siap dari Kesu karena masih level 3. Dan itu akan menjadi informasi yang cukup baik nantinya kalau misalkan memang mau ada inisiasi berlebih lagi nih untuk Dewa United, Om. Yap. Tapi ya masih ya dengan sebuah purple buff juga yang dicuri. Jadi RRQ tidak terlalu tertinggal nanti untuk juggle-nya di turtle yang kedua. Karena purple-nya dipegang dengan super can. Bisa tornado ditarik dan kembali menjadi satu santap untuk pemain Dewa. Yap. Flicker juga terpaksa dikeluarkan ya untuk Kesu tadi melarikan diri. Oke, bakal untuk sekarang Oktanya mulai maju ke area terdepan. Cukup agresif permainan mereka, maybe. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang karena dari Super Toy. Super Toy yang mundur terlebih dahulu. Kesu udah melihat dari kejauhan. Iya, Kesu low HP loh, masih mau maju. Yap, dan masih ingin mencoba mendapatkan satu poin kill, tapi masih gagal. Super Cat-nya pun berhasil tadi menggocek dengan satu pergerakan yang sangat baik. Ya lumayan sayang ya sebenarnya, kayak tadi dia flicker buat kabur menyelamatkan diri, tapi dia maju lagi dengan low HP, Om. Gak recall sama sekali ya. Oke, tapi talent prediction untuk sekarang cukup Imbang. seimbang. 3 untuk 3 nih. Variatif lagi, ada yang 2-0, ada yang 2-1. Velodrome. 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 MVP-nya. MVP-nya boleh. Motivasi. Bisa, Jadi bisa, nextnya playoff, motivasi. Kalau sekarang kan velodrome. Velodrome. Saya taruh velodrome di situ. Iya. Iya. Jadi Makasih biar ya Pak Pulung ya. Atas kreativitas yang tiada hentinya itu ya, dari tadi ke mengarang terus sekarang. Oke. Iya, tapi sayang banget tadi ya. Memang tadi Kesunya yang ada kesempatan kan buat recall. Tapi ternyata berusaha untuk menciptakan sebuah peluang juga ya. Ya belum ada kondisi di mana tadi kalaupun ada Kesu itu mereka bisa dapetin poin kill. Oke. Kesu udah mencari informasi, Idok. Oke, berhasil menendangkan satu player, tapi Kesu mendapatkan damage yang cukup, masih pula tadi dikeluarkan oleh Super Toy. Super Toy masih gagal mendapatkan poin kill. Oke, informasinya juga telah disampaikan tidak akan ada The Wave the Dragon dalam waktu dekat. Kesu low HP, kayaknya udah boleh sih. Kesu ini lebih ke, oke recall dulu. Sabar ya, jangan terlalu maju ini dengan HP yang tipis banget. Tapi turtle yang kedua, ya seperti yang kita bilang tadi ya, ini sudah bisa mulai coba untuk diadu dengan RRQ Hoshi karena mereka sudah set up duluan juga. Dan turtle berhasil diamankan oleh Super Ken. Ya, walaupun ada upaya pencurian ya yang coba untuk dilakukan juga oleh Kane tadi masuk. Tapi retribution dari Super Ken yang ngebuat akhirnya turtle pun jatuh ke tangan dari RRQ. Dan ini ngebuat mereka bisa melakukan trade demi trade-nya lagi, Om. Iya, oh Idok. Yap, terlihat ada satu tendangan, tapi ternyata untuk kali ini Arai masih belum terlalu tepat. Flicker ya? Yap, sudah flicker dari Idok tadi. Iya. Yap, jadi pas ditendang flicker ada suara flicker lagi 2 kali. Iya. Flicker. Flicker ya. Soalnya belum ada follow up damage secara pasti juga nggak sih, Om, untuk inisiasinya dari Kesu? Iya sih, mungkin mengharapkan nanti Soul Saver Kain yang bisa dapetin point kill kan. Karena di sini sudah punya Sky Pierce. Mungkin jelasnya dari Dewa mereka harus bisa mengisi nih stack lethality biar Kain-nya juga nyaman akhirnya. Yap, dan Kane udah terkena tadi ya. Ya tapi tebal banget. Tapi masih aman. Masih Aman banget ya. udah Oracle. Oracle first kan. Santai aja buat dia juga. Seperti Oke, cicilan demi cicilan juga udah dilakukan oleh Maybe. Tapi pergerakan dari Dewa United, mereka udah langsung bergerak ke arah lane dari Super Toy. Tapi belum ada inisiasi berlebih lagi. Masih cukup aman, Super Toy-nya udah ditemenin juga sama Yeskiel dan Idok yang akan mencari informasi, Om. Yap. Nocta punya glowing one ya untuk first item setelah Elegant Gem di awal-awal. Dan di bagian atas ini Kuroki masih stay, belum bergerak sama sekali juga. Sedangkan untuk Dewa kayaknya mereka masih belum ketemu celah nih bagaimana cara untuk bisa mempunish pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Oke, berhasil kah menendang enggak? Kesu hanya memberikan gangguan dan barusan Wrecking Sentrum udah terlihat barusan. Terlihat ada Super Ken mencoba mengantarkan damage yang sangat-sangat besar pula tapi masih gagal. Ya, masih cukup aman, dibalikin kah? Yap, mereka masih ingin lebih kah? Kesu melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa masuk. Tapi ada Black Fighter-nya. Berhasil mendapatkan langsung karena Okta di mana tadi damage dari Super Toy pun sudah berhasil diantarkan. Bahkan untuk sekarang Maybe masih mencoba untuk bisa mengatakan damage lewat basic attack dan bilikin. Ada Black Fighter dan itu dia Blazing Duet. Udah langsung dikeluarkan pula tapi hidupnya masih bertahan namun pada berbeda. Ada masing-masing XP laner yang sejauh ini Kin. harus dilakukan Kuroki namun di tempat yang berbeda. Kin berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu player lagi tapi masih gagal.
Iya, sebenarnya itu udah lama bermain ya mungkin untuk di area depan tadi. Entah itu adalah sebuah pancingan atau memang sebuah ada unsur kesengajaan, tapi itu membuka Dewa untuk bisa mendapatkan turtle. Iya. Wow. Dan Ngebeli waktu untuk rekannya. yakin pede banget ya dia Iya. ada di Di depan situ dia juga, loh. dia Satu lawan kejar-kejar. 3, Keren loh. tiba-tiba jadi 1 lawan 4 juga. Iya, iya. Dan juga Dewa United udah harus waspada gak sih sama inisiasinya dari Kuroki? Benar. Ini kayak udah sekitar 2 match kemarin dengan EXP magang kalau kata orang. Sekarang udah mulai nyaman kayaknya nih. Iya, dan juga support Toy tadi punya golden staff ya. Aku Kuroki, aku XP gitu. Iya. Iya, tapi lambat laun Arkeoshi mereka sudah megang ya lagi-lagi. Tapi Turtle 2 diraih oleh Dewa United untuk umpan yang selalu diberikan ya. Dari Keisu juga ini belum mendapatkan target yang mungkin diidam-idamkan nih dengan Dewa. Karena dari tadi kalau kita lihat yang ditargetkan itu punya kesempatan sepersekian detik untuk melakukan battle spell dia. Flicker. Iya ya. Oke, dan juga tabungan untuk Sky Pierce dari Kane juga masih minim banget ya Om ya. Kayak dari tadi mau coba untuk pick off, tapi ternyata masih belum berhasil. Saya belum dapetin stack sama sekali sebenarnya. Iya. Buat sementara waktu juga. Oh, Oke. Bisa mundur. Ini. Udah berhasil. Pada dong. Pergerakan begitu baik tadi dari Kesu dan ada follow up damage dari Maybe. Yap, dan itu adalah targeting yang baik pastinya dari Kesu ya, mengetahui Super Toy tidak membawa Purify. iya betul dia memang harus ditargetkan kan ya. Karena dari tadi kalau kita lihat yang ditarget itu adalah yang tebel-tebel, mungkin seperti Khalid juga. Tapi sekalinya dapat yang tipis, wah Kesu itu langsung berhasil. Ya. Selagi Ini juga, stun loh tadi. iya lambat laun damage-nya dari Maybe juga udah mumpuni kan buat menyambut Om. Iya. Tadi itu Cloud ya, Cloud Iya. yang selalu kita mention kayak wow ini menjadi top prio buat week yang ke-9 King. Dapatin outer top turret. Cukup berjalan dengan semestinya untuk Dewa juga. Second item berarti buat Kin. Tadi ada Brute Force Breastplate yang selesai juga. Ada Lord. Kalau mau di kontes sebenarnya bisa. Kalau Dewa mau, mereka bisa start duluan. Mereka punya Cloud. Bisa. Wah, Perry ini dimiliki sama Klon juga terjaga banget ya. Orangnya jago-jago banget. Ngejaga dari Sakayep. Tagging Sandstrom. Udah berhasil digocek. Kin menjadi satu palang pintu terdepan. Menjadi sebuah barikat yang begitu Kuroki. mengerikan. Kin mundur sedikit. Namun depan berbeda. Apa yang terjadi? Blazing dan langsung terlihat di mana tersebut. Baby-nya pun masih bisa bertahan. Tapi Indo pun langsung jam seketika. Sementara untuk Kin yang coba lihat mulai maju lagi dengan satu man fighter yang dimiliki. Mundur dulu karena dia bisa begitu banyak mati. Tapi Kesu mengantarkan satu menu prasmanan lagi untuk dihidangkan. Ya itu udah main course pastinya ya untuk Super Toy yang ditarget. Tapi tadi kita lihat juga bagaimana kejaran dari Kuroki untuk menuju ke arah backline. Tapi Blazing duet dan itu dia. Spell Flame-nya kencang banget untuk Maybe Om. Ya kembali lagi ya HP kepada Maybe juga yang terisi tadi. Tidak tumbang sama sekali. Dan 3 item utama untuk Cloud selesai. Oke, Idok Wow. masuk ke dalam rumput yang tidak baik loh. Rumput jahat. Harus hati-hati banget ya sebenarnya ya. Buka rumput salah, bahaya banget. Tapi Lord dipegang oleh Dewa juga. Ini maybe-nya sudah mulai berasa banget harus bisa dicari. Belum tumbang sama sekali. Cuman targetnya mereka sekarang lumayan sulit. Karena mereka tidak punya yang bisa nge-stun secara pasti menuju ke maybe. Oke. Dan sekarang Gold sudah berangsur untuk Dewa United. Yang tadi sempat dipegang juga oleh RRQ. Tapi dengan adanya team fight tadi. Dengan Lord juga yang bisa didapetin sama Dewa. Ini nge-boost banget pastinya. Dan hati-hati Kesu. Targetingnya sekarang udah benar-benar ke arah Super Toy Om. Iya. Sebenarnya bisa nyari. Oke, Kin. Nah, apa yang terjadi? Maybe, ya ampun, Maybe-nya masih bertahan, Maybe. Wah, Ya ampun. itu benar-benar the real Maybe. Maybe masih hidup atau Maybe nggak selamat. Iya, Ternyata masih hidup. Selamat ya, gak tumbang. Ya. aku tipis banget itu. Tadi. Ya, tipis. Itu udah gak kelihatan soalnya full SP-nya ya kan. Iya, seperti kan punya Divine Glaive. Oke, secara damage-nya harusnya memadai juga ya. Tapi maybe karena dia sudah mulai ditargetkan, Winter ini adalah sebuah jawaban yang dibutuhkan oleh maybe. Item keempat dia, Winter Crown. Ya, Winter akan bisa menjawab banyak hal ya, kayak mau inisiasi biar gak kena cancel ataupun bisa nahan juga nanti dari ledakan Deadly Magic ya Om. Ya, untuk bisa menghindar kan. Oke, dan situasi agak sedikit tenang dulu sekarang.
Karena mereka akan menunggu next Lord-nya akan keluar juga. Cukup sayang kalau harus pick off di awal ya. Karena mungkin secara komposisi juga ya Araki Hoshi mereka bisa mengejar. Kalau kita lihat jungle-nya juga sama-sama ada di level 15. Iya. Dan juga Super Ken ini masih punya celah-celah untuk mencuri-curi loh. Nah itu dia. Kayak Super Ken tadi tiba-tiba bisa kasih Deadly Magic ke Maybe. Nah pertanyaannya kan Maybe pasti jalan sendirian. Berarti gak ada yang melihat posisi dari Super Ken. Iya, Super Ken-nya bisa tadi langsung dapetin orange buff lawan. Tuker juga dengan adanya purple tadi. Ya itu lambat laun ngebuat dari Super Ken-nya ya akan bisa dapetin item yang lebih mumpuni lagi untuk bisa memastikan nantinya siapa yang kena Deadly Magic bisa tumbang Om. Iya. Oke. Coba tuh Maybe agak ketahuan, Maybe agak ketahuan. Dan ada damage tadi mereka bersama-sama untuk bisa mendapatkan 1 point kill dan berakhirlah sudah Super Ken. Oke. Super Ken 30 detik ya untuk spawn kembali di mana Lord sesaat lagi akan segera muncul tapi The way Kesu of Kesu mencoba untuk bisa mendapatkan yes kill tapi Purify belum ketrigger, ada satu blazing duet tadi Maybe mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dan juga Super Toy menjadi satu korban lagi di dalam pertempuran tersebut. Tidak ada korban jiwa dari Dewa tapi in total 3 player dari RRQ sudah berhasil dihancurkan. Begitu sekarang coba lihat mereka mencoba untuk bisa mengepung lagi ke arah beberapa dari sudut serangan depan belakang kena 4 player tumbang tadi in total. bahkan outer middle turret gak jadi ada harganya untuk Kin dan juga Kesu yang tadi sempat masuk. Wah, tadi sabar banget untuk Kesu nahan karena The Wave the Dragon ya walaupun ya Idok sempat balas Raging Sandstorm. Iya, tapi ada Raging Sandstorm juga dari Kin tadi. Balesin. Dibalesin lagi. Dan Dewa, mereka sangat clear sekali untuk team fight-nya. Mereka bahkan ada aksi dive yang luar biasa juga ya. Dari Kesu plus Kin tadi. Mainin buat di celah belakang karena memang mereka punya hero dash yang cukup dalam bisa main ke turret. Yep, Kuroki. Wah, Kuroki buka baling-baling dia langsung dikejar. Serem juga nih Kesu. Oh Idok. Oke, Idok. Wah, What happened? Oke, dan ada Crimson Beacon. Sebentar Kuroki mau tidak mau mundur dengan Brave Fighter yang dia milikin. Oke, sekarang 4.000 ya dipegang juga. Lordnya memang masih bisa ditahan tapi 3 base turret terekspos dan konsil. Oke, ada konsil. Kesu mencoba kah untuk bisa menendang ke arah satu play tapi Super Toy dalam posisi yang sangat tidak bakal ada efek tadi masuk ke dalam tubuhnya dan itu adalah satu blazing duet. Pemain Dewa kembali lagi mendapatkan 1 point kill. Di mana tadi tidak ada lagi damage per second. Wah, ini Kesunya udah bener-bener lock Super Toy only. Wah. Yap. Melihat Tadi- apalagi sebetulnya gak ada Purif kan? Efek Terrify yang tadi berasa banget ya Om ya? Iya, dia Bingung diem. Toy-nya tadi. Dia, aku ngapain di tengah-tengah gitu. Aku Galau. puyeng mas. Aku galau. Aku galau. Wah, tapi ya itu dia tanpa adanya Purify. Kebuat dari Kesu ya leluasa banget. Dia sabar banget. Buka The Wave the Dragon ini hanya untuk Super Toy. Yap. Iya loh. Karena ngelihat kan ini flicker. Iya. Selama kena efek Terrify pasti diam di tempat dan bisa langsung lompati dengan Kesu. Ampun Bang Kesu. Waduh, sakit banget Oktanya. Berhasil selamat, berhasil nge-trigger. Kuroki lejap. Bahkan barusan ada satu ranking Sandstorm tapi blazing duet. Dan juga Winter Crown dari Baby merubah Maniac. bagaimana iklim dari pertempuran yang ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ. Menyisakan seperti sendirian tapi apalah daya tidak akan sanggup untuk bisa meredam serangan Dewa. Maniac dari Kane yang akhirnya membawa Dewa berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Targeting mahal dari Kesu yang ternyata membawakan line up yang baru pun membuat dari Dewa justru bisa mendapatkan hasil yang berbeda.